Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan. Di dalam doa pagi, setiap orang Yahudi laki-laki mengucapkan terima kasih kepada Allah bahwa Allah telah menciptakannya bukan sebagai orang non-Yahudi, hamba atau wanita. Silsilah Yesus Kristus, martabat manusia telah dipulihkan. Saudaraku yang terkasih, dalam budaya Jawa, perempuan dipandang sebagai konco wingking atau teman di belakang. Laki-laki ditempatkan lebih utama sebagai pemimpin dan perempuan lebih banyak berperan di balik layar. Dalam kehidupan orang Yahudi, perempuan ditempatkan lebih rendah dari laki-laki. Perempuan tidak mempunyai hak hukum. Perempuan dianggap bukan sebagai pribadi, tetapi hanya sebagai sesuatu. Perempuan adalah milik bapaknya atau milik suaminya. Saudaraku yang terkasih, melihat fakta tersebut, munculnya nama-nama perempuan di dalam silsilah Yesus Kristus merupakan suatu yang luar biasa. Karena lazimnya di dalam daftar silsilah asal-usul orang Yahudi hanya ada nama-nama laki-laki, tidak ada nama perempuan. Demikianlah berita Injil Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Saudaraku yang terkasih, dan yang lebih mengherankan, bila kita cermati apa yang dilakukan para perempuan yang disebut dalam silsilah asal-usul Yesus Kristus, mereka bukanlah orang baik-baik. Rahab adalah seorang pelacur, tetapi Rahab seorang yang beriman. Ia perempuan yang pernah bertindak menolong para pengintai Israel ketika mereka dalam bahaya. Demikianlah berita kitab suci. Karena beriman juga, maka Rahab, wanita pelacur itu, tidak turut terbunuh bersama-sama dengan orang-orang yang melawan Allah, sebab ia menerima dengan ramah pengintai-pengintai Israel. Saudaraku yang terkasih, Tamar adalah seorang perempuan pemikat dan pelacur. Demikianlah berita kitab suci. Kira-kira 3 bulan kemudian Yehuda mendapat kabar bahwa Tamar menantunya telah bertindak sebagai pelacur dan sudah hamil. Lalu Yehuda memerintahkan, ambillah dia dan bakarlah sampai mati. Saudaraku yang terkasih, istri Uria atau Batseba, ibu Salomo, adalah perempuan yang memikat hati Daud sehingga terlibat perselingkuhan di antara mereka. Demikianlah berita kitab suci. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Saudaraku yang terkasih, Rut bahkan bukan seorang perempuan Yahudi. Ia seorang perempuan Moab, orang asing yang dibenci oleh orang Yahudi. Demikianlah berita kitab suci. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Saudaraku yang terkasih,
Mengapa Injil Matius menuliskan nama-nama perempuan dalam daftar silsilah asal-usul Yesus Kristus? Injil Matius ingin menunjukkan kepada kita bahwa kasih Allah itu sangat ajaib dan luar biasa, sehingga bisa menjangkau semua golongan manusia tanpa melihat keberadaannya. Tidak ada manusia yang karena dosa yang telah dilakukannya yang mengakibatkan ia ditolak di hadapan Allah. Kasih Allah begitu luas dan tanpa batas telah memulihkan martabat manusia. Oh, betapa indahnya tindakan Allah dalam menyelamatkan manusia berdosa. Saudaraku yang terkasih, dan bagi para perempuan, ia harus menyadari bahwa kedatangan Yesus Kristus memiliki makna yang lebih khusus. Martabatnya sebagai perempuan telah dipulihkan seperti ketika ia diciptakan, yaitu sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki. Selamat merayakan Natal. Wartakan terus kepada setiap orang bahwa kasih Allah telah dinyatakan melalui kelahiran Yesus Kristus. Amin.